Otaknya panjang banget. Nih. Apa Kang? Astagfirullahaladzim. Apa ini? Ya Allah. Udara hijau. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Katanya putih apa hijau ya? Shh, tenang dulu. Ya, cemburu. Kita perhatikan dulu. Ini menurut kamu ini orang bukan? Iya. Siap, Nyai, baik-baik. Kita sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Oke, kembali kepada perjalanan dikir jalan di semesta yang luas ini. Mudah-mudahan pada hari ini kita betul-betul mendapatkan sebuah ilmu lagi, ilmu yang bermanfaat buat orang banyak. Ini di mana nih? Lokal apa jalannya? Ini bagi teman-teman yang belum bisa nyandak ataupun yang kesadarannya belum begitu pulih, belum selaras, mohon maaf ya. Jadi mungkin akan gagal paham karena apa? Karena kontennya nggak jelas. Kontennya itu samar-samar, makanya kita sebut namanya sanepa, siloka kias, maka dipadatkan. Kalau orang-orang yang nontonnya hanya setengah-setengah, mungkin akan apa namanya itu, gagal paham, akan tersedak. Yuk kita tenang aja. Masih jauh ini ya. Oke, kita ikuti saja alur ceritanya. Apa ini nih? Ini mungkin nih. Oh, betul. Pak Slamet. Selamat ya. Ya, nih. Wah, kayak gini guanya. Kita lihat dulu. Ini mulut guanya seperti ini, tapi yang diceritakan oleh Pak Slamet tadi, meskipun di gerbangnya ini sempit, tapi dalamnya katanya luas. Baik. Ya iya, nanti kita uluk salam dulu untuk masuk ke gua ini, karena ceritanya ini gua di sini itu luar biasa ceritanya. Jadi gini, pada masa ke masa, zaman ke zaman, ini masih digunakan juga untuk media untuk mencari kesadaran, mungkin seperti itu. Maksudnya mencari akses, sehingga terjadilah kekayaan, terjadilah berlimpah, terjadilah kecukupan. Tetapi setelah mendapatkan petunjuk di gua ini, ceritanya seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan ada pesugihan putih dan juga pesugihan hitam di dalam satu gua. Lalu kita kaji sebenarnya apa sih dan maksudnya bagaimana. Ya, yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, yuk. Kita harus nekat
Masuk saja. Masuk saja. Nah, ini luar biasa ini. Di dalam pintunya sudah seperti ini. Baru masuk satu langkah aja udah terasa ademnya nih, nuansa ademnya, dinginnya, sehingga merasuk ke dalam seluruh sel-sel tubuh kita, seolah-olah kayak merasa di mana gitu. Nih, bagaimanakah reaksimu? Kalau kata si Bokir, Ya, kayak di kulkas ini ya. kayak di kulkas ini ya. Memang betul, keadaan seperti ini nih. Assalamualaikum. Punten. Kula nuwun. Dulu. Apa ini? Oh, Tapi kita lihat dulu nih. Ceritanya segini. Ini ada tempat kerajaan ceritanya ya. Tapi kan satu orang dan lainnya itu berbeda-beda versi. Ini ada yang mengatakan istilahnya Kanjeng Ratu. Maksudnya mungkin tempat singgah mungkin lah ya. Bahkan istilahnya banyak mungkin ya. Ya, nggak tahulah kita mau bagaimana nanti. Yuk. tanahnya banyak ini ya. Ya iya. Masih dalam. Nah, dengan memasuki lebih dalam lagi, ini sama halnya kita memasuki kedalaman hati kita untuk mencari tahu sebenarnya ada apa di dalam hati kita dan kita berusaha untuk mengenali diri kita. Nah, itu yang dimaksud ya. Makanya jangan terlalu tegang, jangan terlalu reaktif. Kita kaji satu demi satunya. Yuk, di manakah tempat yang dimaksud? Tempat utuh apa namanya itu? Pesugihan. Ya, itu maksudnya ada tempat ininya mungkin, ritual khususnya gitu. Katanya ada pesugihan putih. Ya putih dan juga hitam. Juga ada pesugihan hitam. Apakah ada yang pink? Hah? Ada yang pink? Kalau yang pink tetangga saya ini ya. Assalamualaikum. Merinding ya. Coba nih. Suara apa ini ya? Oh, ruangannya gelap banget nih. Wow, Ada Tiono. ini kayak istana India nih. Istana India. Ya ini nih. India. Oh, itu bangunan apa itu, Kang? Tinggi banget. Ya makanya ini. Ini luar biasa ini ya. Jadi seperti kayak liong-liong apa nih. Di sini, ini maksudnya kayak ruangan itu kayak semacam dibentuk nih. Tuh kan. Luar biasa. Inilah sebuah mahakarya semesta nih. Ini nih. Ya, berarti ini di sana ada lorong ke sana tuh. Ini apa namanya? Kita lihat dari atasnya nih. Di sini seperti kayak dibentuk sedemikian rupa. Ini keren banget ini. Ya kan? Ada suara. Tar dulu, di sebelah mana nih? Kucing apa ini ya? Oh, nih. Berarti itu kita mengarahkan ke sana nih. Mas di sana mungkin ini dimaksud dengan pesugihan hitam ke sana nih mungkin nih. Tuh. Di sini putih. Nah iya. Di sana yang putih di sini. Ya iya, berarti ini 2 jalur ya. Kita mau menuju makan mana nih? Kita Putih aja. yang putih. Oke. Saya sih kepengen ke kanan ini ya. Udah, si Mamat ke sana aja. Saya ke kanan aja ini ya. Iya, heeh. Soalnya ada lagunya ini ya. Ya iya. Yuk. Mamat ikut enggak? Wah, kalau begitu saya ke kiri aja. Kayak ke sini, ke sini ke sana. Gak ada temennya ini ya. Maju. Apa, Kang? Tahu Astagfirullahaladzim. apa ini? Ya Allah. Wih. Udara hijau. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Katanya putih apa hijau ya? Shh, tenang dulu. Enggak, cemburu. Kita perhatikan dulu. Ini menurut kamu ini orang bukan? Anjing apa ini ya? Assalamualaikum. Punten. Mukanya kayak marah-marah deh. Matanya mendelu ini ya. Astagfirullahaladzim. Dia senyum jadinya. Assalamualaikum. Maaf. Punten ini siapa? Assalamualaikum. Kok dia baik? Mungkin belum sinkron. Tapi ini memadat, maksudnya bukan hantu, bukan apa padat nih. Masalahnya
dia melayang, Kang. Melayang. Memang orang aja nih ya. Tapi memang kakinya nggak ngambah lemah. Jempolnya nggak kelihatan ini ya. Makanya itu tuh kan. Astagfirullah. Ya ampun. Assalamualaikum. Jangan-jangan Kanjeng Ratu, Kang. Jayono. Suruh orang aja nih ya. Oh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya, ini. Ya Allah. Tangkap dulu. Astagfirullahaladzim. Hah? Ntar dulu. Ini asli. Medi. Topat tadi diambilnya kelihatan kak. Lu perginya kemana? Nggak kelihatan nih ya. Maksud saya pas lagi ini loh. Aku lagi pengadep. Assalamualaikum. Kanjeng Ratu kurang sih ya. Mungkin dia lagi diet. Apa kamu yakin itu kan dia tuh? Oh, masak diet ya. Enggak gini loh, maksudnya dia tadi takutnya orang lagi nyamar. Nyamar ya. Masalahnya Iya. Dia tidak nyentuh tanah, Kang. Oh iya, memang iya ya. Iya. Tapi gini dulu. Banteng. Gerem. Wah. Gerem. Waspada. Potongkan dulu. Shh, waspada. Serang dulu. Punten. Tapi suaranya di sini nih. Kayak suara ngorok-ngorok gitu. Ih, Hitam-hitam. Apa itu, Kang? lutung. Binatang apa, Kang? Lutung. Astagfirullahaladzim. Lutung hitam. Ya Allah. Punten. Punten. Astagfirullah. Assalamualaikum. Shh, dulu. Ya udah ngumpul. Jangan terlalu serius kita. Tar dulu. Kita pastikan dulu. Ini makhluk apa ini loh? Tapi anehnya madat loh. Punten. Ih, ada ekornya. Ekornya. Wah. Astagfirullahaladzim. Punten. Siapa ini? Tapi kayaknya nggak bisa bahasa kita deh. Iya. Mbah? Punten. Dia ngorok. Ngorok. Mbah? Ntar dulu nih. Nih. Ekornya panjang banget. Nih. Kena ini ya. Hah? Astagfirullah. Maksud mana ini ya? Hah? Terbang mana itu? Tapi tadi gini loh. Lutung. Kayak rasa lutung ini loh. Tak lutung. Lutung beneran. Kamu kunci gini. Masa tadi ekornya getuk-getuk kayak ini aja takutnya kayak gitu. Udah ayo. Punten. Assalamualaikum. Kerincing-kerincing ini ya. Iya, Kang. Awas nih. Ada yang mau datang kayak deh. Jangan. Tar dulu. Fokus. Iya tuh, Kang. Ini yang melayang itu. Itu. Astagfirullah. Kamu lihat gak sih? Oh iya. Astagfirullahaladzim. Ini. Oh. Itu kok. Itu bentar dulu. Melayang mau. Itu hasil bukan sih? Itu tuh benar-benar. Dia melayang mau. Dia kesini gak sih? Apa Dimba itu? Dimba ini ya. Dimba. Assalamualaikum. Punten. Maaf. Maaf bila kami mengganggu. Maaf punten. Maaf. Ya ampun. Kita mundur dulu aja yuk. Lari Ono. Mundur dulu. Hilang. Hah? Kayak ke sana pergi. Kayak pergi ke sini nih. Tar dulu. Hah? Nih. Kayak melayang ke sini. Astagfirullahaladzim. Banget, Kang. Ya makanya. Lah, ini mungkin nih. Coba perhatikan nih. Ini seperti kamar penuh dengan tire-tirenya nih. Tire-tire sutra. Apakah ini ranjangnya gitu? Ranjang. Apa ini ya? Ranjang malamnya itu maksudnya. Wah bener nih kayak istana nih. Tuh. Serba putih ini unik sekali nih ke ruangannya. Luar biasa. Wow. Ini
Ini mungkin ruang khususnya ini nih mungkin nih. Tapi center saya kok. Pendek ini ya. Iya. Waduh. Iya, ya. Wah, ini benar-benar mirip seperti istana nyata ini nih. Itu. Apa kawan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tuh kan? Tadi pertama saya maju nggak ada. Tiba-tiba muncul. Ah, Assalamualaikum. Punten. Ya ampun. Ini nyata nggak sih? Nyata nggak sih? Yang tadi apa ini ya? Iya maksudnya. Kita siapkan mentalnya dulu ya. Jadi ini nggak tahu ini manusia atau bukan, tapi kita terlanjur sudah di sini, terlanjur basah. Mari kita berusaha untuk berkomunikasi dengan mereka ini. Assalamualaikum. Belum ada yang jawab. Kita kan sudah di dimensi dia belum? Belum. Yuk kita selaraskan dulu. Kita memasuki ke dimensinya supaya kita betul-betul nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada yang hitam. Punten semuanya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya dengar, tapi kita perlu paskan dulu frekuensinya dulu. Maaf semua, maaf. Perkenalkan nama saya Tarto. Iya. Saya bersama dua teman saya ini ada Mamat dan juga Bang Yono. Jadi saya ke sini lagi dalam perjalanan tikir jalan. Mohon maaf bila mengganggu kalian semua. Iya. Kita nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Iya. Kenapa ya? Baik. Kenapa nggak boleh masuk? Ini ruang suci. Oh, ruang suci ini nggak boleh masuk. Maksudnya ruang suci kita harus bersuci dulu. Baik, baik. Kalau begitu, saya mohon izin kepada panjenengan semuanya di sini. Maksudnya izin masuk sini. Mudah-mudahan saya bisa menjadi suci gitu maksudnya. Nggih. Harus suci batinnya, pikirannya jangan kotor. Baik, baik. Maaf, Nyai ini siapa namanya? Saya Tarto. Iya, dari Cilacap. Ini manusia kan? Baik. Nggih, nggih. Jadi begini, kan sebelumnya tadi sebelum saya ke sini, Nyai, saya sempat bertanya-tanya kepada sesepuh di sini, di area sini, termasuk juru kuncennya di sini, maaf. Tetapi juru kuncennya tidak bisa mengantarkan ke sini karena memang lagi gak enak badan. Untuk datang sendiri saja, yang penting sudah diberikan syaratnya, tadi sudah diantarkan maksudnya dari rumah, gitu maksudnya. Kebetulan saya bertemu dengan jenengan di sini. Gini mau saya pertanyakan, katanya di sini tempatnya orang-orang bertapa di sini dan juga banyak orang yang minta pesugihan. Nggih. Bukan, kami bukan untuk tujuan utama bukan itu, tapi justru kedatangan kami ini untuk mencari ilmunya, pengetahuannya, sebenarnya itu dari mana kekayaan yang dimaksud, kok banyak orang berhasil di sini. Iya, pengen suka weruh. Nggih. Nggih. Iya katanya ada yang gini, ada pesugihan hitam, ada pesugihan putih. Itu sebenarnya bagaimana ceritanya kok bisa ada yang putih, yang hitam? Nggih. Nggih.
Baik baik. Kita disuruh untuk mendengarkan dulu petiturnya dan merendahkan seluruh volume bisingnya pikiran kita dengarkan dulu. Baik, bagaimana Nyai? Mhm mhm, nggih. Berarti yang hitam ada juga? Nggih nggih nggih. Baik, ini ya teman-teman, katanya beliau tadi ada 2 opsi, kita tinggal memilihnya, tapi pilihan itu kita sendiri yang mengambil resikonya tadi, resiko yang hitam dan yang putih. Kalau yang hitam itu orang-orang yang tertutup pikirannya, yang hitam itu orang yang tidak percaya dengan, keajaiban dari Tuhan, ya. Tetapi yang putih justru akan lebih, permanen, lebih mudah sebenarnya kalau percaya. Dan gini, katanya tadi Tuhan menguji kita dengan sesuatu yang gaib, tapi kita harus percaya. Tapi selama ini kita terbalik-balik, eee, apa namanya ini, pikiran kita harus ada bukti dulu, baru percaya. Tetapi kata beliau tadi, kita percaya dulu, percaya dengan yang gaib, lalu pintu-pintu rezeki akan terbuka, sumber-sumber rezeki akan datang. Nah, eee, bisa dijabarkan dengan detail lagi, maaf ya, biar kami tidak gagal paham. Heeh, nggih. Jadi yang dimaksud gaib itu, semua atas rencana Tuhan. Bukan gaib itu termasuk, wujud-wujud setan atau bukannya ya, teman-teman. Jadi kita diuji, kata beliau tadi, kalau memang percaya dengan yang gaib, gaib itu ya dari Tuhan itu, katanya kita betul-betul harus percaya dulu. Kalau sudah percaya nanti pintu-pintu rezeki akan terbuka, sumber-sumber rezeki akan mengalir kepada kita kalau kita memang percaya dulu. Tetapi selama ini kita harus membuktikan dulu sehingga tidak menutuplah pintu-pintu rezeki itu sendiri. Nah, berarti kesimpulannya kita itu dari sumber mana yang penting percaya, pasti rezeki akan datang dan pintu-pintu rezeki dalam diri kita akan terbuka luas. Gitu. Ini yang, contoh yang putih. Terus bagaimana dengan yang hitam, Nyai? Heeh, nggih. Hitam tidak permanen. Kalaupun ada, itu akan cepat habis. Dan itu bisa memakan korban sendiri. Itu yang dimaksud korban sendiri itu bagaimana, Nyai? Maaf. Nggih. Hidupnya kan selalu susah, meskipun punya uang pun hidupnya tidak gelisah terus, katanya. Tidak pernah adem ayem tentrem. Maaf nih, itu sumber uangnya dari mana kalau yang hitam, Nyai? Sama dari dirinya sendiri, cuman ini ya, baik. Baik teman-teman ya, jadi tetap kita percaya pada Tuhan, atas pemberian Tuhan, entah dari mana saja, yang penting kita percaya rezeki pasti ada, ya. Yang penting kita percaya dulu, baik itu dengan usaha, baik itu dengan dagang, ataupun dengan yang lainnya, yang penting kita percaya dulu, nanti pintu-pintu rezeki dalam diri kita betul-betul terbuka. Percaya dengan prosesnya. Oh, jadi seperti itu, Nyai, ya? Nggih nggih. Nggih 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 nggih. Katanya kita harus hati-hati, jangan mudah menyimpulkan, jangan mudah ikut-ikutan orang, nanti kita tersesat ya. Jadi kita tetap tenang, percaya penuh dengan, pemberian Tuhan, entah dari mana saja, rezeki pasti akan datang, baik besar ataupun kecil, tergantung daripada kita, ya. Kita mau memperasakan bagaimana, kalau memperasakan mudah, pasti rezeki mudah. Kalau kita betul-betul memang percaya, pasti pintu-pintu rezeki kita akan terbuka dengan luas gitu. Nggih nggih, heeh. Loh, ini kok ada gambar jenengan ini Nyai, maaf?
Boleh lihat? Oh, ini kayak apa, liontin? Oh, punyanya orang ini, orang ke sini. Sengaja tinggal di sini. Baik. Ini kok ada gambar ini nih, persis bisa nih. Punten, Iya ya. kelihatan nggak? Wah, kelihatan ini ya. Kelihatan ya? Tuh, kayak ada gambarnya ini. Biar dilihat dulu ya. Oh iya. Siapa ya? Aku pernah kenal. Nah ini, Ini orang Kidul. alah kata ah, Oh. ini berarti punyanya orang yang ke sini ketinggalan. Iya, maaf ya, cuma pengen tahu aja. Hah? Takutnya punya orang. Oh, nggak apa-apa ya. Kita disuruh bawa pulang katanya. Oh, untuk kenang-kenangan. Tapi ini bukan milik Nyai, ini punya orang ya. Maaf. Oh, baik-baik. Nggak apa-apa, ini liontin ya. Buat kenang-kenangan katanya. Tapi ini bukan milik beliau, tapi memang sengaja di sini katanya untuk kita. Ya, baik. Iya, nggih Nyai. Siap-siap. Beliau memberikan pesan pada kita untuk selalu eling lan waspada, untuk tetap dekat sama Tuhan. Jangan percaya dengan orang-orang yang menipu kita dengan apapun. Yang penting kita tetap percaya, tetap usaha. Rezeki pasti mengalir ketika kita bisa membuka hati, akan dibukakan pintu rezekinya. Nggih. Siap Nyai, baik-baik. Kita Atas itu. Tuh, berarti Ya Allah, mana dia? hilang ini ya. Kemana yuk? ini masih ada ini. Ya ampun. Tapi gini tadi terakhir dia memberikan pengelingan ini kepada kita tadi untuk memberikan wasiat supaya kita betul-betul bisa menghilangkan sifat buruk kita, ya gitu ya, sifat kebiasaan lama yang kita mengeluh, yang selalu dirisuluk, yang selalu mengumpat, yang selalu menyimpan kebencian harus kita lepaskan. Jadi mengubah pola lama harus menghilangkan pola-pola itu. Udah yuk, pulang yuk. Oke, Pareng. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Tapi ini masih ada nih. Nih, tapi ini milik orang. Milik orang. Tapi katanya itu sih buat kita daripada di sini ngotorin mungkin ya. Iya ya. Yuk. Berarti orang itu melakukan pesugihan ini ya. Heeh. Pesugihan apa ini, Jon? Bukti.